Halo Bu Eva dan teman-teman, perkenalkan nama saya Valen, koordinator dari kelompok ini. Nama saya Claudia. Nama saya Natali. Nama saya Matthew. Nama saya Justin. Hari ini kami akan membahas mengenai kemoterapi ataupun terapi kanker. Yang pertama yaitu, apa itu kemoterapi? Terapi adalah prosedur untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan menggunakan obat-obatan dari bahan-bahan kimia. Kanker itu terjadi ketika sel abnormal tumbuh lebih cepat hingga jumlahnya tidak terkendali. Yang kedua, obat kemoterapi. Selanjutnya yaitu obat kemoterapi. Obat kemoterapi berfungsi untuk mencegah penyebaran sel kanker dengan cara membunuh, memperlambat, ataupun menghentikan pertumbuhan sel kanker. Terdapat 5 jenis utama. Yang pertama yaitu agen alkilasi, yaitu efektif saat sel kanker dalam fase istirahat dan tidak membelah. Contohnya yaitu chloramucil atau busulfat. Yang kedua yaitu plant alkaloid, bekerja saat sel kanker dalam fase membelah dan berasal dari tumbuhan. Yang ketiga yaitu antibiotik antitumor, berasal dari jamur dan juga bekerja dalam berbagai fase siklus hidup sel kanker. Contohnya yaitu doxorubicin atau mitosentrum. Yang keempat yaitu antimetabolit, meniru komponen sel kanker dan bekerja pada berbagai fase tertentu dalam siklus hidup sel kanker yang berguna untuk mengganggu kemampuannya membelah. Contohnya yaitu antagonis purine dan folat. Yang terakhir yaitu inhibitor topoisomerase, yaitu melemahkan struktur sel kanker yang diperlukan untuk membelah. Ketiga, persiapan sebelum kemoterapi. Persiapan sebelum kemoterapi yaitu pemeriksaan kesehatan gigi, merencanakan penanganan efek samping, menjadwalkan kemoterapi dan aktivitas sehari-hari, persiapan jadwal pertama kemoterapi, operasi pemasangan alat sebelum intravena. Keempat, prosedur kemoterapi. Prosedural kemoterapi. Nah, yang pertama itu ada intravena. Nah, intravena ini sama seperti di infus, kami atau dokter menyalurkan cairan ke dalam vena. Biasa cara pemberian obat ini dibagi menjadi 3, yaitu kanula, yaitu melewati pembuluh darah. Lalu yang kedua ada PICC, kateter vena central perifer, yang dimasukkan dari lengan ke dada. Lalu yang terakhir ada port implant. Nah, port implant ini dimasukkan di bawah kulit, di dada atau di lengan pasien. Lalu yang kedua ada langsung ke area tubuh tertentu, seperti intravena, tetapi dimasukkan langsung ke area tertentu seperti perut, rongga dada, sistem saraf pusat, atau kantung kemih. Lalu yang ketiga ada sentikan. Nah, sentikan ini diberikan di otot atau di bawah kulitnya langsung, di area lengan, kaki, atau perut. Lalu yang keempat ada obat minum. Nah, obat minum ini bisa berbentuk pil atau kapsul yang diminum pasien. Lalu yang kelima ada krim. Nah, krim ini dioleskan ke area kulit yang terinfeksi, contohnya untuk kanker kulit. Lalu yang terakhir ada intraarterial. Nah, intraarterial ini diberikan ke arteri terdekat dengan tumor. Prosedur ini biasanya lebih sering digunakan di tumor otak. Kelima, hasil kemoterapi. Selanjutnya untuk hasil kemoterapi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah respon lengkap yang ditandai dengan kanker atau tumor menghilang. Sel kanker tidak akan terdeteksi jika ini hasilnya. Kemudian yang kedua ada respon parsial. Respon ini ditandai dengan sel kanker menyusut tapi masih tetap ada. Kemudian yang ketiga ada kanker stabil. Hasilnya adalah kanker tidak tumbuh ataupun menyusut. Kemudian yang terakhir ada berkembang. Kanker adalah berkembang biak lebih banyak dibanding sebelum pengobatan. Keenam, manfaat kemoterapi. Manfaat kemoterapi yaitu untuk menyembuhkan kanker dengan menghancurkan sel-sel kanker, untuk memperlambat pertumbuhan dan mengontrol sel-sel kanker, meredakan gejala yang disebabkan oleh kanker, membasmi sisa-sisa sel kanker sebelum operasi, dan yang terakhir yaitu sebagai persiapan sebelum radioterapi. Ketujuh, efek samping kemoterapi. Untuk efek samping dari kemoterapi, yang pertama ada mual dan muntah-muntah. Yang kedua ada gangguan pada rambut, kulit, dan kuku. Yang ketiga, lelah. Yang keempat, gangguan pendengaran. Kemudian ada infeksi, gangguan pendarahan, anemia.
mukositis yang bisa disebut juga peradangan sepanjang saluran pencernaan, kemudian tidak nafsu makan, infertilitas, kemudian ada gangguan pencernaan, dan yang terakhir gangguan mental. Sekian, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Semoga video ini cukup lengkap untuk informasi kemoterapi. Terima kasih.